Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fatal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha aitsama kunta wa anti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, menciptakan hablum minallah, hubungan yang baik dengan Allah, dan menciptakan hubungan yang baik dengan sesama manusia atau binatang. Itulah keseimbangan hidup yang seimbang yang ditawarkan Islam kepada umat manusia, bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, bukan ketimpangan. Seimbang antara kehidupan akhirat yang kita kejar dan kehidupan dunia, kehidupan individu maupun sosial, seimbang jasmani dan rohani, seimbang juga terhadap ilmu agama maupun ilmu, sehingga umat Islam ini berjaya dalam keseimbangan, tidak dalam ketimpangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang the power of iman atau belief, yaitu kekuatan iman atau kepercayaan. Di dunia ini ada dua kekuatan, kekuatan baik dan buruk, kekuatan yang akan mengantarkan ke ridho Allah, ke surga Allah, dan kekuatan yang akan mengantarkan kepada adab Allah, murka Allah, yaitu nerakanya. Dua-duanya ini semuanya yang menjadi penentu adalah iman. Kalau imannya kuat, bagus, maka akan memperoleh ridho Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, hidup hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tetapi sebaliknya, manakala iman kita hilang, rusak, akan menyebabkan kecelakaan malapetaka azab, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pentingnya iman yang memiliki kekuatan. Iman ini di dalam Al-Quran selalu digandeng dengan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang mukmin yang beriman dan diikuti dengan amal soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di surga. Surah Al-Baqarah ayat 82. Jadi tidak ada iman tanpa amal soleh, tidak ada amal soleh tanpa iman. Karena imanlah yang menjadi penentu dan menjadi power, kekuatan. Begitu kuat iman kita, kita akan menjadi insan muttaqin, calon ahli surga yang didambakan oleh surga. Tapi begitu iman kita rusak, iman kita lemah, apalagi hilang, maka yang kita peroleh adalah kenistaan dan kehinaan. Karena itu hukum
hukumnya wajib fardu ain. Setiap diri kita wajib merawat, menjaga iman kita. Di dalamnya adalah Islam kita. Bicara iman harus lewat Islam. Kalau iman tanpa lewat Islam batal. Iman yang dalam arti bahasa percaya lewat Hindu, lewat selain agama Islam batal. Iman yang benar adalah iman lewat dinul Islam, agama Islam. Karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa langkah untuk memantapkan iman sekaligus Islam kita, agar kita tidak merugi bahkan celaka dunia akhirat. Yang pertama, iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Kalau kita beriman kepada Allah, maka paling tidak lisan kita membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, membaca syahadatain, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, yaitu kita amalkan dengan arkan, dengan anggota tubuh kita. Jadi sungguh dusta manakala orang mengatakan beriman tidak mau sholat. Sungguh dusta orang yang beriman kemudian tidak melakukan amal soleh, ibadah-ibadah dalam Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu adalah iman yang dusta. Kemudian yang kedua, iman itu menurut para alim ulama, beliau mengatakan al-imanu yazidu bi ta'atillah. Iman itu bertambah dengan taat kepada Allah. Wa yanqusu, dan akan berkurang bahkan hilang bi maksiatillah, dengan durhaka berbuat dosa kepada Allah. Karena itu kalau kita rajin beribadah dengan ikhlas, insya Allah iman kita akan bertambah dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, manakala iman kita dikotori, dirusak dengan dosa dan maksiat, maka iman kita akan mengalami yang berkurang, bahkan bisa hilang. Maka manfaat fadilah beribadah, apapun ibadahnya, wajib maupun yang sunnah, itu semuanya adalah untuk menguatkan, menaikkan iman kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, iman ini membuahkan banyak amal soleh. Iman ini akan berbuah bisa dilihat dari fakta, yaitu di perbuatan, di akhlak, sifat-sifat yang terpuji. Akhlak karimah, akhlak mulia itu karena bersumber daripada iman. Manakala tidak bersumber pada iman, maka akhlaknya itu akan tidak istiqomah. Hanya sebentar baik, sebentar jujur, kemudian tidak lagi. Jadi iman itu membuahkan sifat perbuatan yang baik, perilaku yang baik, jujur, bijaksana, santun.
itu hasil daripada iman yang baik. Sebaliknya, untuk mengetahui iman itu buruk, maka malas beribadah, jarang sholat, akhlaknya buruk, dan juga perilaku yang lain dekat dengan dosa. Kemudian berikutnya, iman itu perlu dengan doa. Selain ikhtiar, perlu dengan doa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah didengar doanya. Ada 3 doa yang diucapkan. Doanya adalah Allahumma zidna ilman. Ya Allah, tambahkan, tingkatkan kepada kami itu, yaitu iman. Allahumma zidna iman. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa yaqinan, dan keyakinan yang mantap. Yang ketiga adalah wa fiqhan. Wa fiqhan adalah kepahaman dalam agama. Jangan sampai bodoh dalam hal agama. Itu doa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Doa dari Nabi dan dari ayat Al-Quran banyak sekali. Di antaranya dari Nabi adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, hadis riwayat Ahmad. Ada hadis lagi ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Intinya, kita berusaha untuk memantapkan iman kita, jangan sampai goyah. Begitu goyah, kita akan menjadi orang munafik, maju mundur. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian usaha berikutnya selain doa adalah untuk memantapkan iman ini dengan bitolabil ilmi, dengan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, dan juga ilmu umum untuk mendukung kehidupan kita. Semakin ilmu agamanya mencukupi, maka akan semakin kuat keimanannya. Tidak mudah terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan yang salah. Tapi apabila imannya, ilmunya rendah, sedikit saja pernyataan dari pondok pesantren Az-Zaitun yang terang benderang menurut orang yang paham ilmu itu amat sangat salah. Menafsirkan Al-Quran semaunya. Ayat dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadilah yang seharusnya untuk itu majelis ilmu, kemudian dikaitkan dengan sholat jamaah. Berarti syekh yang bergelar Syekh Panji Gumilang ini tidak paham tafsir, hanya menggunakan tafsir akal birra'i. Tapi bagi orang yang tidak punya ilmu, ini sangat berat. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Itu bahayanya orang yang tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu terang sekali, oh ini salah, ini benar, tidak bingung. Makanya sungguh rugi kalau punya waktu banyak tapi tidak berusaha untuk mempelajari agama lewat HP maupun lewat langsung belajar kepada seseorang yang alim. Kita perlu menguatkan ilmu, menguatkan iman kita dengan ilmu. Dan yang terakhir, kita perlu kuatkan iman kita dengan
memiliki guru yang soleh, minas solehin, istri yang solehah, suami yang soleh, teman yang soleh, dan didukung dengan makan makanan yang halal dan thayyibah, bukan yang haram, maka insya Allah iman kita akan terus meningkat sampai akhir hayat kita, sehingga kita meraih meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang paling terakhir ikhtiar kita adalah dengan istighfar, dengan taubat. Karena apabila hati kita kotor, pikiran kita kotor, perbuatan kita kotor, iman kita menjadi rusak. Dengan istighfar itu menjernihkan kembali, membersihkan kembali yang kotor-kotor itu. Maka jangan lupakan dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, kemudian sholawat. Itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk memantapkan iman dan Islam kita. Marilah kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu